Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, insyaallah asal kita di Syekh Jalani Putrul Ghaib. Wa nafa'na bihi wa ulumuhi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah dunia dan akhirat. Ya himatan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang hormati para habaib yang hadir di sini, banyak sekali kita di sekolah selalu berbeda 10 orang seperti para habaib. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan mereka lewati tabar kepada mereka kita sampai hadrat kita di sisi Allah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para ulama, guru-guru agama yang juga hadir pada hari ini. Nah, ada guru Zainal Arifin juga, alhamdulillah. Minggu kemarin, siapa? Habib Umar ada Jona, datang Habib Umar berhasil, alhamdulillah. Ada Habib Umar. Sama Habib Umar. Saya berangkat ada dengan Malaya. Dan hadis Nabi itu tabassum, jadi senyum-senyum apa-apa. Nanti berapa kalau perempuan bebek? Turun lah, kayaknya perempuan yang masak apa? Bukan den. Ulun mulai lari, ambillah, ayo minum deren ya Pak. Nya berangkat biar nyiram ya. Jadi ada apa? Bismillah. Nah, memang kalau kita duduk di samping Habib ini, alhamdulillah. Tadi dalam hadis Nabi, man mahabba juriyati, siapa yang menyukai juriyatku, kata Rasulullah, nasabku, turunanku, bapak ahabani, dia itu berarti mencintaiku. Man ahabani, tentang siapa yang mencintaiku, bapak ahabahu, maka dia berarti mencintai Allah. Dari mana itu dicintai oleh Allah Subhanahu. Amin. Mudah-mudahan para habaib bergembira juga di sini, para guru-guru agama bergembira. Minggu kemarin kita diajarkan oleh Syekh bagaimana kita dalam hidup ini mencari signal perintah batin Allah pada diri kita. Pada umumnya perintah yang umum itu seperti tastabilu bitarkil junubi. Kegiatan kita adalah sibuk untuk melihat dosa-dosa kita. Jadi kita tidak mengomentari orang lain, tidak mengamati orang lain, apalagi mencela orang lain, menuduh orang lain dengan alasan apapun, baik dengan alasan ilmu agama maupun ilmu yang bukan agama. Iya, penting hidup ini ternyata memperhatikan diri kita, dosa-dosa kita. Sudah menjohar minha wa mabatan, baik yang dohir maupun batin. Sehingga rajinlah kita mengucap astagfirullahaladzim. Wasani yang kedua adalah memperhatikan signal perintah batin dari Allah. Perintah batin ini bagaimana perintah batin? Perintah batin dari Allah ini sifatnya hal yang mubah. Mubah itu hal yang boleh kita kerjakan. Hal yang boleh itu misalnya kita bermuamalah, kita berjualan, kita berdagang, kita berusaha. Itu kan pekerjaan mubah, pekerjaan mubah artinya pekerjaan boleh dalam agama. Apalagi pergaulan kita hari-hari hidup, menghiasi rumah, memperbaiki rumah, ya kan? Ini adalah perkara mubah. Maka bagaimana kita mengisi perkara mubah ini menjadi pahala, menjadi ibadah, menjadi nilai ibadah. Karena kalau itu dibiarkan sayang kan? Karena itu Nabi pernah mengusni Islam dalam arti tak tahu rumah ayahnya. Nah, kata itulah
Kasihkan anunya, diulangi kah? Sekian lah. Jadi dua tadi, bagaimana kesibukan kita melihat dosa-dosa kita, keaiban kita, zahir maupun batin. Yang kedua adalah bagaimana kita memperhatikan lagi signal perintah Allah yang bersifat batin pada dataran mubah. Mubah ini bagaimana kita mengisi? Paling bagus pekerjaan mubah ini kalau bagi orang ahli ma'rifatullah, kata saya, tafakkur fi amrillah, memikirkan, merenungkan tentang urusan Allah, tentang kemahadasyatan Allah. Maka bertemulah nanti dia dengan mukasyafah dan musyahadah. Mukasyafah itu artinya terbukanya tirai bagi si hamba ini, sehingga dia dapat melihat keagungan dan kebesaran Allah tunggal. Nah, kebesaran dan keindahan Allah bersifat tunggal, esa. Itulah terem para ulama dari dulu sampai sekarang istilah tauhid. Sehingga nanti berkembang tauhid itu yang kita kenal dengan sifat 20 itu dipahami lagi adanya tauhidul afal. Bagaimana kita memandang suhud pandangan kita tentang afal, perbuatan-perbuatan Allah. Itulah kita memahami tentang takdir. Bagaimana kita berserasi dengan afal Allah, berarti berserasi dengan takdir Allah. Seterusnya kita, bagaimana kita berserasi dengan asma-asma Allah. Asma artinya sifat Allah. Bagaimana musyahadah kita? Bukan kepada teks, sekedar teks, tapi di kehidupan. Alam semesta ini ternyata sabakat rahmati min ghadabi. Alam semesta ini ternyata hanyalah berisi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat itu asma Allah, min asma'ihi ar-Rahman ar-Rahim. Maka haruslah kita ketika membuka mata kita, kulub hati kita, yang kita lihat adalah asma Allah itu berupa apa? Ternyata hidup ini adalah rahmat. Rahmat itu ada di mana? Kasih sayang. Dan bagaimana kita merubah akwan ini? Ada kan di dalam syair Nurul Mustafa, ya kah? Cahaya yang dipilih itu Nabi Muhammad, mala'al akwan, yang berisi. Mala itu berisi, isi. Akwan itu alam semesta yang zahir ini yang terlihat. Isinya tidak lain adalah Nurul Mustafa. Siapa itu Nurul Mustafa? Nabi yang terpilih. Kenapa Nabi terpilih? Nabi yang terpilih itu maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW yang di dalam Al-Quran disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kecuali tidak lain Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi sekalian alam. Nah, kayak apa kita suhud memandang alam semesta ini tidak lain adalah Rahman Rahim Tuhan. Berarti kita sudah bertauhid, namanya tauhidul namanya. Tauhid apa? Sudah serasi dengan takdir, tidak menentang takdir Allah, tidak menggerutu dengan takdir Allah, menerima dengan ridho apapun yang terjadi di hadapan kita akan datang maupun sebelum yang telah lewat, sudah kita terima aja. Jangan di apa lagi? Kita pernah berbuat dosa dan sebagainya, sudah kita terima juga, itu kenyataan. Yang penting bukan sekedar ingat-ingat itu, yang penting kita minta ampun kepada Allah, begitu kan? Selesai kan? Tastagilu bitarki zunub, bagaimana engkau mensibukkan diri untuk meninggalkan dosa-dosamu. Sudah. Sekarang tauhidil af'al, sudah. Tauhidil asma, sudah. Tauhid sifat. Tauhid sifat. Tauhid tentang sifat Allah, berarti mengesahkan sifat Allah. Sifat Allah ada berapa? Ada 20. Ulama sudah membikinkan 20 sifat. Satu sifat jaiz Allah, tambahan. Jaiz itu sifat yang boleh. Kita ambil semuanya itu. Qidam, baqo, yang mana yang kita bisa? Oh, ternyata yang kita sering bisa adalah Qaim Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaim Allah. Dalam kitab, belum menenggit saya lagi, Jadul Mutakin. Nah, ini pemberian dari guru Aryansah oleh Syekh Al-Arif Billah Abdus Somad Ibnu Abdirrahman Al-Palimbani. Saya Palimbani, yang diperlukan kata beliau adalah syuhuduka, syuhud engkau. Bi an wujudal khalqi qaimun bi wujudillahi la binafsi. Yang engkau perlu perhatikan dalam suhud sifat Allah itu adalah bahwa
wujud penciptaan ini, berarti diri kita termasuk nih. Tubuh kita, kulit kita, darah kita, papan, kayu, pohon. Siapa lagi? Alam semesta, langit, bumi, apalagi bulan, bintang. Bi anna wujudul qaimun bi wujudillah. Mereka semuanya bergantung kepada adanya sifat Allah yang qaim, yaitu qayyum, atau sifat Allah yang disebut dengan sifat yang di dalam bahasa sifat 20 qiyamuhu binafsi. Ya lah. Nah, itu bijakannya qiyamuhu binafsi, artinya Allah berdiri sendiri tanpa pertolongan. Sebaliknya makhluk, kita ini makhluk bergantung kepada Allah. Sifat itu sudah. Nah, tadi sifat. Nah, kalau sudah seperti itu kita, sifat yang terakhir nanti adalah tauhiduz zat. Tauhiduz zat. Nanti dulu kita memahami zat supaya jangan kesana kemari. Pada saat kita sudah melihat kenyataan-kenyataan itu, maka mulailah kita asik bagaimana kita mengisi wilayah mubah tadi, yang pekerjaan mubah, memperhatikan signal kita itu, memperhatikan tadi apakah asma, apakah af'al yang kita sukai, atau sifat Allah, af'al perbuatan Allah, ataukah apa satunya asma Allah. Nah, asiklah sudah tahu. Ketika orang asik itu, dia mencari signal perintah Allah, amar. Apa yang harusnya dia lakukan dalam hidup ini? Maka masuk kita kepada kisah Syekh di sini. Faqala al-mu'allif rahimahullah. Fa in kunta fi halati haqqil haqqi wa hiya halatul mahwi wal fana wa hiya halatul abdali al-munkasir qulub. Maka pada saat itu, ketika engkau masuk kepada makna al-haq Allah, berarti kan diri Allah, hak Allah, zat Allah. Apakah nanti itu af'al Allah, sifat Allah, atau asma Allah? Wahiyya halatul mahwi. Pada saat itu engkau sudah tenggelam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal pana. Dan disitulah engkau bisa disebut dengan pana. Siapa itu tenggelam? Nah, jadi ketika seseorang, kata Syekh, sedang asik itu masyhuk di dalam bahasa tasawuf, asyik wal masyhuk, asik. Misalnya begini, nah prakteknya. Ketika seorang hamba memperhatikan, apal dulu ya, apal, perbuatan Allah. Berjalan dia mungkin di kampung atau di jalanan, dia melihat rumah-rumah orang berdiri sejajar garis vertikal, ya lah biasanya jalanan di tengahnya kan, di depan sini rumah orang, di sini rumah Allah, rumah orang. Melihat indah sekali keadaan itu, dia mulai melihat keindahan. Saat dia melihat itu adalah sebuah keindahan, dia sudah melihat tentang jamal Allah, keindahan Allah. Berarti dia asik sudah, ya kah? Asik melihat jamal Allah. Kemudian dia melihat rumah-rumah itu tersusun rapi. Siapa yang bikinnya? Bahasa yang pertama dulu yang biasa dikenal oleh manusia, otaknya mengatakan apa? Pasti tukang yang bikin. Tukang itu disuruh pemilik rumah. Kita tutup semua itu, karena itu hanyalah sebab-sebab zahir saja. Kita melihat di situ semua rumah-rumah itu karena kudrat Allah berdirinya. Bahasa lainnya, tapi ini bahasa yang apa berbahaya. Tidak boleh sebenarnya bahasa ini dikatakan. Semua itu adalah perbuatan Allah. Rumah-rumah itu terbangun karena perbuatan Allah. Tapi jangan ditamsilkan bagaimana perbuatan Allah. Jangan ditamsilkan tukang bekerja itu perbuatan Allah, salah itu. Kalau itu berarti Anda salah menyamakan dengan perbuatan makhluk. Perbuatan Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Tapi berarti kita melihat di balik terjadinya pembangunan rumah-rumah itu, rumah susun kah, rumah siapakah, di balik dari semua itu ada perbuatan Allah yang menjadikan semua itu terjadi. Pahamlah? Itu disebut dengan orang yang musyahadah pada perbuatan Allah. Lebih gampang lagi melihat afal Allah. Muka kita ini siapa yang memberi? Muka pian nih.
Pian pengguru siapa? Muka pian ini siapa memberi guru? Oh Allah. Bukan karena keahlian abah ibu pian kan lain keralah. Nah, lain. Bib lah. Ya kalau Bib. Nah, lain keahlian, lain. Lah. Jadi ketika pian melihat anak pian tuh memang ya produksi pian. Yuk, siapa yang berani? Bisa anak lah. Apa Hidayat? Bisa anak lah. Anak pian tuh produksi pian siapa? Pian lah. Produksi pian hati-hati pian kada mihak kan nah. Kada boleh pian diambil orang kan anak pian. Betul secara zahir produksi pian. Tapi karena kudrat Allah, ya lah, nah sifat tuh bila kita melihat kudrat, bila kita melihat kudrat kan sifat Allah. Berarti kita melihat kudrat Allah. Ketika kita melihat bentuk rupanya, si anak nih rupanya nggak, kenapa anakku nih mukanya lebih ganteng daripada aku? Nggak misalnya, ganteng pada seorang nih. Biasa anak tuh biasanya lebih ganteng dari orang tua ya lah. Oh subhanallah indahnya. Walladzi yusawwiru fil arham. Dialah Tuhan yusawwiru fil arham yang membentuk rupa-rupa manusia di dalam rahim ibunya itu. Subhanallah. Pada saat kita melihat itu gantengnya anak kita atau bagusnya anak kita, maka pada saat itu kita melihat asma Allah subhanahu wa ta'ala. Di balik asma itu ada kudrat Allah, kekuasaan Allah. Adalah kita. Adalah hebatnya kita. Pada saat kita melihat itu melihat asma Allah adalah kita. Tidak ada saat itu yang kita lihat hanyalah kebesaran keindahan Allah. Saat itu oleh orang dunia tasawuf disebut orang itu sedang musyahadah, sedang menyaksikan kebesaran Allah, kudrat kekuasaan Allah, sedang menyaksikan asma Allah, yaitu asma keindahan membentuk rupa al-musawwir, ya kan? Saat itu subhanallah, dan dia melihat hasil yang baik, dia melihat hasil daripada perbuatan Allah subhanahu. Maka saat itu dia langsung mendapatkan kasyaf. Berarti dia kasyaf kan? Kasyaf itu artinya terbuka tirai. Kenapa terbuka tirai? Karena johir-johir ini menutup kita. Johir ini menutup kita, mengakibatkan kita lupa dengan Allah. Iyalah. Coba pian kawin dengan wanita cantik. Yang pian ingat sehari-hari siapa? Si wanita cantik itu. Sebut aja misalnya Juleha. Yang pian ingat siapa? Juleha siang malam. Sampai di HP ada ya lah fotonya. Wah ya lah. Siang malam itu johir. Itulah yang kita ingat. Agama mengajarkan kepada kita yang perlu kita ingat itu sebenarnya bukan yang johir. Itu dibalik yang menjadikan adanya yang johir. Itulah yang disebut dengan orang yang sedang musyahadah menyaksikan kebesaran keindahan Allah. Pada saat itu dia musyahadah, pada saat itulah dia al-mahwi, al-mahwu, yaitu tenggelam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah, jangan tenggelam tertarusan. Kalau tenggelam tertarusan ya nang lupa kehidupan apa-apa nih, ya kah? Nah bila tenggelam tertarusan ya nang lupa. Nah, ini tambahan sedikit lah supaya pian ada referensi aja, supaya ada referensi. Nah, apa itu al-mahwu? Al-mahwu itu selalu memerlukan isbat. Nah, kayak apa tuh? Al-mahwu, nah, yang disebut dengan mahwu itu, yang disebut dengan mahwu adalah rofa awsafal adah. Maka pada saat itu arrofa ialah terangkatnya sifat-sifat kebiasaan manusia. Nah pada saat orang tenggelam itu sifat kemanusiaan dirinya orang yang melakukan itu, penyaksian itu hilang. Mungkin saat dia termenung sedang tuh, atau kayak orang juga kalau sedang inspirasi sedang ada, kamu mikir kapan tuh ngot di muka rumah ya lah. Atau contoh lain, kehilangan ayam di kurungan. Kehilangan ayam jago, maka ayam disayangi. Ya kah? Ayam sawangan pulang. Nah, paloy. Ayam sawangan. Hilang, terenung lah no, mungut, ditagur istri. Anulah, merasalah tidak lagi istri menyediakan air di samping kita. Lupa kalau kita. Mungkin setengah jam kita sampai segitu karena kehilangan tuh, lalu kita berkata apa? Oh biniku, oh istriku, buatkan aku kopi. Sudah kopinya dibikin akan istri. Dingin sudah kopinya. Nah saat orang itu tenggelam betul? Tenggelam.
hilanglah saat itu kebiasaan adat kemanusiaannya, hilanglah. Adatnya apa? Adatnya harusnya dia sadar, tapi pada saat itu dia tidak sadar. Orang itu namanya al-mahwu, orang itu sebenarnya dalam keadaan tenggelam. Tapi tenggelamnya, kalau paloi, tenggelamnya lawan maling. Lawan maling, iyalah, biblah. Nah, kalau orang yang beragama, al-arif billah, para aulia Allah, tenggelamnya dengan siapa? Dengan af'al Allah. Tenggelamnya dengan apa lagi? Dengan sifat Allah. Tenggelamnya dengan asma Allah. Berapa waktu dia tenggelam? Mungkin setengah jam, mungkin 15 menit. Ya kah? Allah berfirman di dalam Al-Quran, yamhullah ma yasha'u wa yusbitu. Quran surah Ar-Ra'du ayat 39. Allah menghapus mereka, ingatan-ingatan mereka, ma yasha, kepada yang dikehendakinya, wa yasbitu, dan menetapkannya. Sabitnya apa? Maka sabitnya itu adalah kila yamhu an qulubil arifin zikri ghairillahi ta'ala wa yasbitu alas sunnati maridina zikrillah. Ketika dia tenggelam, lupalah dia dengan segala apapun juga. Yalah, kecuali yang diingatnya Pak. Kalau dia sedang tenggelam mahwunya kehilangan ayam, berarti dia tenggelam dengan siapa pencuri ayam itu. Ya gitu kelak. Tapi ketika dia tenggelam dengan Allah, berarti dia hanya tidak ada lagi yang diingatnya kecuali ingatannya hanya kepada Allah. Wa yasbitu, maka Allah pun menetapkan hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kira-kira kawa semua nggawi kene lah. Kawa kada? Insyaallah kawa semuanya. Ternyata mudah sekali ilmu nang kene. Ya Habib. Cuman dipitnah macam-macam. Nanti dulu, sabar dulu. Ya kan Habib lah. Sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit sesat, Habib. Kasihan orang. Padahal hidup sehari-hari kita seperti itu kan. Nah, itulah namanya al-mahwu. Satu adalah tenggelam, dua sampailah orang itu kepada fana. Fana itu apa? Lenyap sampai dirinya tidak dirasakannya lagi. Ada kalak itu? Atau pian waktu kasmaran, pernah pian kasmaran kah? Nah, nang pernah kasmaran ingatlah. Pernah kasmaran dengan Julaiha. Nah, ya kalak. Nah, Habib Muhammad pesona menganten nih. Nah. Ya kalak, yang diingatnya siapa? Julaiha saja. Iyalah. Ini lain Habib Muhammad lain lah. Ini Julaiha Habib bae. Iya pang nih. Nang lain aja Habib lah, saya Habib lah. Nang lain aja Habib lah, harus ada Julaihaan. Kisah nang lain aja. Julaiha. Maka yang diingatnya adalah hanya itu. Panah seperti itu juga. Pada saat dia tenggelam, panah itu hilanglah semua hal yang ada. Sampai dia berkata, tidak ada yang ada alam semesta ini kecuali hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala li wujudihi, yaitu panah pada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ maksudnya panah itu, nah, panah itu adalah as-syuhud. Faqala al-mu'allif li Syekh Abdus Samad Al-Palimbani, wa makna syuhudul wahdah fil kasrah. Makna memandang wahdah, Allah yang esa itu, Allah itu kan maha tunggal, fil kasrah pada kehidupan yang bermacam ragam ini adalah syuhuduka bi annallaha ta'ala mawjudun fi kulli jarratil wujudi syuhudan zauqiyan la tasudan qauliyan au lafziyan. Tidak ada yang lagi yang dilihatnya kecuali yang saat itu, mungkin semenit, mungkin 10 menit, mungkin setengah jam, saat itu dia berkata, tidak ada lagi yang ada nih kecuali Allah. Maha indah engkau ya Allah, maha agung engkau ya Allah. Subhanallah. Disangka istri Paloi mengucap indah dan maha agungnya istri Paloi, padahal Paloi waktu itu sedang terkonek dengan Allah, ya kah? Menyaksikan kebesaran Allah. Pada saat itu juga disebut orang itu sedang panah keadaan, ya kah? Panah. Maka saat orang sudah panah itu, maka itulah zikir yang tertinggi pada seorang hamba. Kenapa? Karena ini lebih dari sekedar ucapan, lebih dari sekedar di hati,
lebih dari sekedar rasa disirnya, tapi kesadaran yang menyeluruh tanpa diingatnya lagi apa-apa kecuali hanya Allah. Maka dia berkata, tidak ada yang ada, la maujuda illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya kalau lah? Nah, sampai kita di fana, berarti fana itu persoalan yang kemungkinan kita bisa melakukan. Jadi ketika orang berbicara tentang tidak ada yang ada kecuali Allah, itu maksudnya di alam hakikat, bukan di alam syariat, bukan di alam johir ini lain. Dia berbicara suatu keadaan kontak. Contoh, pian masuk ke alam lain tanpa pian sadari. Tuan A berbicara dengan Tuan B tentang kehebatan kata Paloi dan Garbus ya. Kata Paloi, ayamku yang paling hebat. Kata si Garbus, ayamku yang paling hebat. Ayamku itu, kata si Paloi, berapa kali sudah di apa itu? Menang. Sampai ditawar orang 20 juta. Oh, udah biasa aja. Tujar Paloi. Ayamku lebih hebat lagi. Asik nih diskusi nih. Pada saat itu Paloi dan Garbus sedang berada di alam apa? Hah? Alam ya namanya ya, kalau alam ya lah, bukan di alam jahil. Demikian juga orang fana yang tadi di alam mana dia? Alam mana dia? Alam hayalnya, ya kan? Disebut dalam ilmu tasawuf adalah pada saat itu dia berada pada alam ruh. Kadang dia disebut dengan alam hakikat namanya, ya kah? Nyaman mana lah memahami fana dan baka. Nah, kita teruskan. Bila orang sudah berada pada keadaan itu, maka al-munkasaril qulub li ajrihil muwahhidil arifin. Patah hatilah dia kepada apa yang johir ini. Patah hati itu kayak orang patah hati. Tidak ada hambar, tawar. Oh, yang hebat itu bukan yang johir. Yang hebat itu bukan BMW, mobil BMW. Yang hebat itu bukan mobil apa lagi macam-macamnya. Yang hebat itu ialah yang menciptakan alam semesta. Nah, nyaman kalau hatinya, sehingga nafsunya tidak lagi kemana? Mau cari apa di hidup di dunia ini kalau sudah dia ingat dengan yang maha agung, maha bijaksana ini? Tentu yang dikejarnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sedikit lagi. Maka orang itu berarti sudah menyatu dengan kebijaksanaan Allah. Arbabul ulum. Dia berada di puncak ilmu. Wal aqlus sadah. Akal yang paling terpimpin. Akal kepemimpinan. Akal yang paling bagus. Dia disebut juga dengan Khulafaur Rahman. Khalifah Allah di muka bumi dari Tuhan yang maha pengasih. Karena nanti setelah dia fana, dia di dalam kehidupan sehari-hari biasanya dia hanya ingin berbuat kebaikan. Semata-mata kebaikan itu adalah gambaran tentang kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupannya. Allah berfirman, fa'ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kalian sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Berbuat baiklah kalian kepada manusia sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Mudah-mudahan dapat dimengerti, memiliki manfaat bagi kita semuaan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.